Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Ahmad Tutus Arifta. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah basis data, yaitu tentang kombinasi seleksi data pada SQL+. Nah, untuk kombinasi data itu ada beberapa buah perintah yang ada clause select, where, join, order by, group by, dan having. Nah, untuk select itu fungsinya untuk menampilkan data dari satu tabel pada database. Ini sudah pernah saya gunakan di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada where, itu untuk membatasi data yang akan ditampilkan. Kemudian ada join untuk menampilkan beberapa tabel yang berkaitan. Selanjutnya ada order by, itu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Dan ada group by untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, untuk yang terakhir ada having, itu untuk melengkapi statement select dan fungsinya memiliki kesamaan atau mirip dengan clause where. Untuk video saya kali ini saya juga akan menggunakan desain yang sama dengan video saya sebelumnya, yaitu yang sudah disediakan oleh Oracle. Itu ada department table design, ada beberapa buah tabel, ada job history, jobs, employees, departments, locations, countries, dan regions. Baik, langsung kita masuk ke SQL Plus-nya. Sekarang kita sudah masuk ke SQL Plus. Yang pertama kita hubungkan akun HR-nya dengan perintah connect HR. Kita masukkan password. Nah, setelah terkoneksi kita tampilkan tabel yang sudah disediakan oleh Oracle tadi, yang sudah kita lihat. Ada beberapa buah tabel kita tampilkan di SQL Plus dengan perintah select table name from user table. Nah, di sini sudah tampil ada beberapa buah tabel. Ada regions, location, departments, jobs, employees, job histories, dan countries. Ini sesuai dengan tampilan desain tabel yang disediakan tadi. Nah, setelah kita menampilkan beberapa buah tabel ini, kita pilih tabel yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah where nanti, dimana where itu berfungsi untuk membatasi tabel yang data yang akan ditampilkan pada sebuah tabel. Kita pilih dulu. Di sini saya pilih tabel jobs. Select from job. Nah, setelah berhasil menampilkan tabel job, selanjutnya kita gunakan perintah where dengan perintah select. Kita buat from tabelnya job. Kita buat where. Kita akan membatasi yang akan keluar itu hanya nilai min salary yang bernilai besar dari 5.000. Maka kita buat where min salary itu besar dari 5.000. Nah, kalau kita lihat di sini, data yang keluar hanya yang memiliki nilai min salary di atas 5.000. Dimana ada yang berada di atas nilai 5.000. Selanjutnya, tadi di
tabel jobs ini ada beberapa buah kolom ya, ada kolom job ID, job title, min salary, dan max salary. Jadi yang tadi yang saya batasi adalah kolom max min salary, yang mana yang akan keluar hanya yang memiliki nilai di atas 5000. Nah, selanjutnya itu saya akan menggunakan perintah join, yang dimana fungsinya untuk menampilkan dua buah tabel yang saling berkaitan. Sini saya akan menampilkan tabel jobs dan nanti juga tabel job history. Yang pertama kita tampilkan dulu tabel jobs. Select from job. Selanjutnya kita tampilkan tabel job history. Job history. Sini sudah kita tampilkan tabel jobs dan tabel job history. Selanjutnya kita masukkan perintah join. Oh ya, untuk tabel jobs tadi kita sudah lihat ada kolom job ID, job title, min salary, dan max salary. Sedangkan untuk tabel job history itu ada kolom employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Kalau kita lihat di sini di tabel job history itu ada Foreign K, yang itu adalah job ID, di mana pada tabel jobs itu job ID berfungsi sebagai primary key. Baik, selanjutnya kita masukkan perintah untuk join, untuk klausa join. Untuk klausa join saya menggunakan perintah select to job. Saya pilih beberapa kolom yang akan ditampilkan untuk dari tabel jobs. Itu saya tampilkan kolom job ID, kemudian dari tabel job history saya tampilkan end date. Setelah itu saya tampilkan satu buah kolom lagi dari tabel job, yaitu kolom min salary, ini kita buat dari tabel job. Nah, inner ini akan untuk menampilkan join nilai atau record yang sama dari tabel job dan job history. Kita buat job job history on jobs. Jadi yang ada dalam tabel jobs yang saling berkaitan atau memiliki nilai yang sama itu nanti akan ditampilkan job ID sama dengan job history itu juga kolom job ID. Kita coba. Sorry tadi ada kesalahan.
sini job, dari tabel job itu ada job ID, kemudian ada dari tabel job history and date, dan ada dari tabel min salary. Job min salary. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada keluar tampilan dimana outputnya ini ada 3 buah tabel sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi. Ada job ID, ada end date, dan min salary. Dan kalau kita lihat di sini untuk job ID-nya itu ini adalah job ID yang berada di tabel job history. Kalau kita lihat di sini ada tabelnya itu job ID yang cuma ada di job history, tidak sebanyak yang ada di jobs, karena kita hanya mengambil yang saling berkaitan atau yang memiliki nilai yang sama. Jadi yang keluar hanya yang ada di tabel job history. Nah, selanjutnya kita lanjut ke clause order by. Kita tampilkan dulu tabel jobs tadi. Kita tampilkan lagi dengan perintah tadi, select from tabelnya job. Nah, setelah itu kita gunakan perintah untuk order by. Kita gunakan perintah select from job. Kita buat yang nilai max salary-nya tuh, atau kita buat yang min salary aja. Min salary itu kecil dari 4.000. Kita buat order by job ID. Kalau kita lihat di sini yang tampil hanya min salary yang bernilai di bawah 4.000 karena sesuai perintah yang kita masukkan tadi. Hingga outputnya hanya min salary yang bernilai di bawah 4.000. Nah, sekarang kita coba mengurutkan data yang ada di tabel jobs. Kita coba dulu untuk ascending atau dari kecil ke besar, entah itu abjad atau berupa angka. Sini kita coba untuk angka. Perintahnya select from job, kemudian order by kita buat untuk min salary. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini untuk min salary itu sudah berurutan dari kecil ke besar atau ascending. Kita juga bisa mengurutkan abjad. Kalau misalkan kita ingin mengurutkan job title, ini kan tidak berurutan abjadnya, bisa kita buat menjadi berurutan. Kita gunakan select from job, order by job title.
kalau kita lihat di sini untuk job title-nya sudah berurutan sesuai abjad dari A sampai ke S. Kita lihat sudah berurutan. Kita juga bisa selain untuk urutan ascending, kita juga bisa mengurutkan dengan urutan descending, itu dari besar ke kecil dengan perintah itu select from job. Kita coba untuk mengurutkan dengan descending atau dari besar ke kecil untuk max salary. Kita coba itu order by max salary, kita tambahkan des atau descending itu. Nah, kita lihat untuk max salary itu urutannya sudah dari besar ke kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke klausa group by. Baik, untuk klausa group by kita gunakan perintah select, kita buat dari untuk job ID atau job title aja, kita buat job title kemudian count min salary. Count ini untuk menampilkan jumlah baris dalam sebuah tabel. Soalnya kita buat ini dia sebagai nama kolomnya itu min salary. Kita buat from tabel jobs, kita buat group by. Ini untuk perintah group by nya kita buat group by job title. Kita lihat di sini ada dua buah kolom yang keluar, itu kolom job title dimana sesuai perintah yang kita masukkan. Ada dua kolom yang keluar, job title dan min salary. Kalau kita lihat di sini min salary-nya kenapa 111? Karena perintah ini adalah untuk menampilkan jumlah baris di dalam tabel tersebut. Artinya misalkan ini untuk accounting manager, dia memiliki satu baris di dalam tabel job, maka di sini min salary-nya itu count. Jadi kita buat count, jadi outputnya itu min salary-nya bernilai 11111. Nah, selanjutnya kalau kita untuk menampilkan rata-rata, kita coba menampilkan nilai rata-rata pada sebuah pada sebuah kolom pada tabel jobs ini. Untuk kita tampilkan nilai rata-rata untuk min salary, kita gunakan perintah select from select job title. Tadi kan count ini untuk menampilkan jumlah barisnya. Kalau untuk menampilkan rata-rata, kita menggunakan AVG atau average, rata-rata min salary. Setelah itu dia nama kolomnya itu min salary dari tabel job group by job title. Kita coba. Nah, di sini sudah keluar nilai rata-rata dari kolom yang ada pada tabel jobs.
Baik, selanjutnya kita masuk ke klausa terakhir, yaitu having. Kita tampilkan tabel jobs-nya dulu. Tampilkan tab lagi. Setelah kita tampilkan, kita masukkan perintah untuk klausa having, itu select job title itu kita coba tampilkan rata-rata, tapi untuk having ini nanti kita akan memasukkan klausanya di akhir. Kita coba akan menampilkan min salary. Setelah itu nama kolomnya itu min salary. Kemudian dari tabel job group by job title. Nah, kita masukkan perintah untuk klausa having, itu having rata-rata average min salary. Kita buat di sini pembatasan, itu hanya akan kita tampilkan untuk min salary yang lebih besar dari 6.000. Kita buat, kalau kita coba lebih besar dari 6.000, maka yang akan keluar ada dua kolom, yaitu job title dan min salary. Tetapi yang untuk min salary itu hanya keluar yang lebih kecil dari 6.000, rata-ratanya yang lebih kecil 6.000. Selebihnya tidak akan ditampilkan, tidak akan muncul. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan yang di atas 6.000 dengan cara select job title, kemudian rata-rata min salary, nama kolomnya, selanjutnya from dari tabel job kita tampilkan yang lebih besar dari 6.000. Kita buat select job title, min salary, nama kolomnya kita buat min salary, dari tabel job group by job title. Kita masukkan klausa having rata-rata AVG itu min salary. Kita buat tadi kan lebih kecil dari 6.000. Tadi kan lebih kecil dari 6.000, sekarang kita buat lebih besar dari 6.000. Nah, maka yang keluar makanya rata-rata min salary yang lebih besar dari 6.000. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kombinasi pada SQL Plus. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.